Selamat datang. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Ramdhani. Pada video ini kita akan melakukan prategangan DC untuk rangkaian berikut ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah semua sumber AC dinonaktifkan. Artinya bahwa jika terdapat sumber tegangan, maka sumber tegangan ini kita gantikan dengan rangkaian short circuit. Sedangkan jika terdapat sumber arus, maka rangkaian tersebut kita buat open circuit. Kita lihat di sini di persoalan ini adalah sumber AC, berarti ini kita nonaktifkan. Artinya kita buat, karena itu biasanya sumber tegangan AC, kita buat short circuit. Demikian juga pada sinyal input, ini juga output, ini adalah juga kita nonaktifkan. Nanti kita buat ini adalah short circuit. Langkah kedua, semua kapasitor dibuat open circuit. Jadi di sini kita lihat bahwa terdapat dua buah kapasitor C2 dan C1. Ini kita buat menjadi open circuit. Sehingga rangkaian pengganti DC-nya atau rangkaian pengganti prategangan DC ini saya gambar ulang kembali. Ini adalah plus 12 volt, kemudian ini resistor 240K, kemudian ini adalah basis resistor 2,2K di C. Sehingga di sini kita lihat kapasitor open circuit, sehingga rangkaian penggantinya hanya tinggal seperti ini saja. Kemudian kita lihat berikutnya lagi adalah pada masing-masing kapasitor, pada masing-masing transistor, kita buat masing-masing ujung terminalnya. Penamaan terminalnya ini adalah basis, ini adalah emitter, ini adalah kolektor. Kemudian kita buat masing-masing arah arusnya. Di arah arus untuk jenis transistor ini arus basis atau arus emitter ini keluar, kemudian arus basis ini masuk, ini adalah arus kolektor seperti ini. Nah, kalau kita baca jenis transistor yang punya di sini itu adalah jenis transistor BJT NPN, karena arah arus keluar dari emitter. Jadi basis ke emitter itu berarti arah arusnya itu keluar. Kemudian untuk menentukan daerah kerja dari prategangan DC ini, kita harus membuktikan masing-masing potensial di titik B, potensial di titik E, dan potensial di titik C. Nah, untuk melakukan analisis seperti itu, kita akan mencoba dengan asumsi BJT NPN tersebut ini adalah aktif. Sehingga kalau aktif, ini kita gunakan nilai VBE aktif. Kenapa VBE aktif? Karena kita menggunakan ini adalah NPN. Kalau kita menggunakan PNP, maka kita balik. VEB aktif itu sebesar, kalau ini adalah 0,7 VBE aktif. Nah, usahakan dalam mencari satu lintasan tertutup ini, kita mencari lintasan yang sebisa mungkin itu adalah melewati basis terhadap emitter. Nah, dari rangkaian ini kita lihat bahwa satu lintasan tertutupnya mulai dari ground, kemudian masuk ke VCC 12 volt,
masuk ke 240 kilo, masuk ke basis. Dari sini kita harus lewat masuk ke ground kembali ke BE. Sehingga di situ nanti kita akan berlakukan sigma V sama dengan 0. Kita akan peroleh adalah mulai dari atas minus 12 ditambah 240K dikalikan IB ditambah VBE aktif balik lagi ke ground, berarti ini sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan memperoleh besarnya adalah arus basis sama dengan 12 dikurangi VBE aktif dibagi dengan 240K. Kita masukkan nilai VBE aktifnya, kemudian dengan menggunakan bantuan kalkulator kita akan menghitung besarnya nilai tersebut itu adalah sebesar 0, arus IB-nya ya 0,047 mA. Nah, dari arus AB kita akan memperoleh arus C yaitu adalah beta IB. Yaitu betanya kita punya 50. Nanti 50 kalikan IB, IB-nya itu adalah 0,047. Tinggal kita kalikan saja, hasilnya adalah 2,35 mA. Setelah itu IE kita punya, IE itu adalah IC ditambah IB, tinggal kita jumlahkan saja IB dan IC-nya ya. Maka kita akan memperoleh besarnya adalah sebesar 2,4 mA. Nah, setelah semua arus basis, emitter dan kolektor diketahui, maka langkah berikutnya adalah menentukan nilai potensial di masing-masing yang kita inginkan, berapa di VB, berapa di E, berapa di C. Caranya adalah kita split rangkaian tersebut, misalkan untuk mencari B, ini ada 240K, ini adalah B, ini ada arus IB. Kemudian ada juga ini adalah plus 12, kemudian di sini adalah 2,2K, di sini adalah C dengan arah arus adalah IC. Dengan menggunakan pendekatan node, kita mempunyai bahwa arus IB sama dengan potensial tinggi dikurangi potensial rendahnya yaitu di B dibagi 240K. IB-nya sudah kita dapatkan sebesar 0,047 mA. Nah, 12 min VB dibagi 240K. Dari sini kita akan memperoleh nilai VB itu adalah 12 dikurangi 0,047 mA dikalikan 240K. Maka VB kita akan peroleh besarnya adalah, kita hitung dulu, 0,47 kali 240K. Nah, kita peroleh besarnya itu VB itu 0,72 volt. Kemudian untuk yang C demikian juga sama, IC sama dengan potensial tinggi dikurangi potensial rendah yaitu di C dibagi 2,2K. Dengan IC itu besarnya adalah 2,35 mA. Nah, maka kita peroleh dengan perhitungan, maka VC itu sama dengan 12 dikurangi 2,35 mili dikalikan 2,2K. Maka kita peroleh besarnya adalah, kita hitungkan dengan menggunakan bantuan kalkulator, kita peroleh 6,83 volt. Nah, kemudian satu lagi adalah E itu kalau kita lihat di sini adalah VE-nya itu kita peroleh VE itu langsung sama dengan ground. Nah, seperti ini. Sehingga untuk mengetahui daerah kerjanya, kita lihat bahwa transistor tersebut jenisnya adalah NPN. Nah, kalau dilihat NPN di sini, nah, supaya dia bekerja pada daerah aktif, ini kita gambarkan
ini NPN. Nah, berarti daerah sini harus diberikan forward bias. Forward bias kita cek bahwa P-nya itu ada di basis, otomatis di sini kita peroleh plus minus. Jadi forward bias di sisi emitter basis itu adalah jika potensial basis lebih besar daripada potensial emitter. Demikian juga untuk yang basis terhadap emitter itu harus diberikan daerah kerjanya itu adalah reverse bias. Ketika reverse bias kita cek kolektor itu adalah semikonduktor N, maka dengan demikian di sisi kolektor itu adalah potensialnya positif. Jadi ini harus kita berlakukan VC harus lebih besar daripada VB. Nah, dengan hasil yang sudah kita peroleh tadi, VB itu adalah 0,72. Ternyata lebih besar dari VE yaitu 0. Oke, berarti ini terpenuhi forward bias. Kemudian VC itu adalah 6,83. Ini adalah lebih besar daripada 0,72. Ini pun demikian terpenuhi, sehingga dengan daerah kerja NPN tersebut di mana emitter basis adalah forward bias dan basis kolektor reverse bias, maka transistor BJT NPN tersebut itu bekerja pada daerah aktif. Kalau dia aktif, maka kita bisa fungsikan sebagai sebuah penguat.